Malam Karangmalang kita bangun Indonesia. Oke. Saya bangga menjadi kakaknya Suminto Asayuti, Profesor Dr. Muttafaqun Alaih. Karena tadi sahabat kita dari Banjarmasin ada menyebut Mbak Novia, maka saya peluangi untuk berhak responnya. Terima kasih malam Pak Sabri. Pak Sabri ya, Pak Sabhan Sabri Syukur. Saya kagum sama sampean sama jenengan, soalnya tadi saya nyanyi sekian banyak, beliau sangat memperhatikan dan beliau sangat pandai memperhatikan kelemahan orang lain. Ngaten Pak, saya kagum karena Pak Sabri ini pandai sekali melihat kelemahan orang lain. Karena memang saya tidak berdiri dan saya tidak hafal. Nomor satu mungkin saya bisa menjelaskan, memang saya tidak hafal dan saya rasa saya tidak punya harus untuk menghafal karena ini bukan lagu saya. Satu, nomor dua, saya hadir di sini dengan kesepakatan bersama teman-teman Kiai Kanjeng bahwa ini tidak ada hubungannya dengan eksistensi, tidak ada hubungannya dengan profesionalitas. Mungkin Pak Sabri tahu bahwa Pak Sabri tahu bahwa saya menjadi penyanyi, tapi saya datang ke sini tidak ada hubungan dengan profesionalitas, tapi karena yuk bareng-bareng kita datang ke tempat untuk berbuat apapun, yang penting itu baik. Dan nomor dua, kenapa saya nggak berdiri? Nyun sewu, saya perempuan, di depan saya, di bawah banyak anak-anak, juga banyak orang-orang tua di depan saya, di belakang saya bapak-bapak Kiai Kanjeng yang saya hormati. Sungkan Pak kalau orang, saya merasa apa ya, sungkan pekiwuh kalau saya harus berdiri membelakangi mereka. Itu saja alasannya. Oke. Yang kemudian yang saya terima kasih bukunya, insya Allah akan saya baca, dan pasti jangan khawatir, hanya yang baik-baik yang saya ingat dari buku ini. Ya, alhamdulillah. Saya karena waktunya mendesak ya, terima kasih Mbak Novia, Mas Hanafi sama Pak Suminto. Yang pertama kepada Mas ini ya, yang soal kuda lumping. Poinnya adalah pertama itu ada kegiatan memanggil-manggil roh halus, gitu ya. Nomor dua berarti dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah, ya. Saya tanya sama Anda, kok Anda tahu dia manggil roh halus? Itu klaim ilmiah atau don qot'i apa yang mana? Atau dugo-dugo, sangka prasangka? Jangan bilang kemungkinan. Ilmuwan tidak bisa bilang kemungkinan. Bagaimana Anda pakai metode apa sehingga Anda tahu dia memanggil roh halus? Katanya loh. Kalau katanya tidak berlaku di UNY, itu berlaku di infotainment, ya. Ada mic-nya Mas. Tapi tetap harus cepat ya Mas ya. Oke. Pernah saya melihat pagelaran kuda lumping tersebut. Ada apa ya, intinya atraksi memakan beling, kemudian memakan. Itu pasti karena roh halus. Tidak juga, tapi di situ banyak orang yang mempercayai bahwa itu merupakan suatu apa ya? Yang Anda salahkan jangan yang bersangkutan, tapi orang yang mempercayai itu. Begitu. Iya dong. Kalau soal makan beling, Anda bawa semprong apa kaca ke sini tak makan. Sekarang beneran. Kalau soal makan beling, tidur di atas paku segala macam, itu bawa ambil bolang satu tak makannya. Itu tidak ada hubungannya sama roh halus. Itu cuma nyali saja dan teknik di dalam mulut. Dan saya sudah pentas seperti itu berkali-kali di Filipina, di Amerika, dan di mana-mana. Terus untuk pentas seperti itu secara estetika ya jangan terus seperti ilmuwan, harus pura-pura mabuk. Gitu. Terus Anda salah sangka, disangkanya kemasukan roh. Mulane Caranya gini, Pak, ketika kita nanya-nanya ke wawancara gitu, mereka menjawab bahwa
saya bisa melakukan hal itu karena adanya suatu ya Nggak pengaruh-pengaruh. bisa, kalau wartawan boleh mendasari kebenaran dengan wawancara, tapi kalau ilmuwan tidak, dia harus empiris dan ada metodologi yang jelas bahwa itu rohani. Anda mengatakan dia mengakui ada kekuatan lain selain Allah, terus itu syirik gitu. Kamu punya kekuatan nggak? Bintang punya kekuatan nggak? Besi punya kekuatan nggak? Air punya kekuatan nggak? Punya. Banyak kekuatan lain selain Allah. Tapi semua kekuatan itu berasal dari Allah. What's wrong with it? Oke, jelas ya? Jelas ya? Ya gimana kalau yang punya kekuatan cuma Allah, liane loyo katanya? Karena orang meteng-meteng. Dan gue kalau bojomu ini kekuatan tapi dari Allah loh ini. Bismillah, dari Allah loh ini, dari Allah. Aneh-aneh mahasiswa kok berpikirnya tidak metodologis. Gimana sih? Oleh hari ini ya, berpikirnya yang murah ya. Roh halus, emang kamu punya pakai metode apa dia tuh roh halus? Kan kamu nggak punya. Jadi jangan tuding orang, belajar dulu. Ya, itu sudah tidak berkepanjangan. Mulanya tak kandani kok. Bagaimana hujan bisa digiring? Bagaimana orang bisa kita panggil cukup dengan tes itu datang orangnya. Bisa. Rudal kita belokkan. Tuh. Apakah itu syirik? Syirik itu adalah orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, itu baru syirik. Kemenyan itu syirik apa tidak? Kemenyan kok syirik? Terletak syirik tidak pada kemenyan, tapi pada konsepmu. Kalau kamu menganggap kemenyan itu menyekutukan Allah, maka kamu syirik. Menyannya gak salah, menyan ciptaan Allah. Dan kamu orang modern, kalau sama menyan ngejek-ngejek, tapi kalau aromaterapi mau bayar. Itu bedanya apa aromaterapi kalau menyan? Ini yang saya sebut untuk pertanyaan terakhir. Anda ini menyerap informasi tanpa filter. Anda tidak pakai common sense, tidak punya akal sehat, tidak punya metodologi, tidak punya dasar teori. Makanya kuliah kayak saya rajin. Semua omongan tidak metodologis. Saya baca proposal acara kampus itu tidak mendasar pemikirannya, outline filosofinya tidak jelas, pemetaan substansinya tidak jelas. Judul sekarang ini seni, budaya, agama, dan loker itu tidak dalam satu konfigurasi. Ini jelas tidak punya filosofi yang bikin judul ini. Betul. Satu ya, oke. Ini untuk Anda dan sedikit untuk yang lain-lain. Terus yang kedua ini teman kita dari Banjarmasin, soal Mbak Fia sudah. Saya tadi ikut mencela Yes gitu. Ikut tadi. Saya ini semakin tua, orang itu semakin pintar mencari kesalahannya sendiri dan semakin pandai menemukan kebaikan orang lain. Itulah tanda local wisdom. Ya, oke. Jadi gini, Ari Ginanjar ketika dia mau menerbitkan buku ESQ itu draftnya dibawa ke saya dulu. Ari Ginanjar itu anak saya, oke? Dan saya ikut menganggukkan kepala, oke, tidak apa-apa kamu terbitkan. Meskipun saya tidak tahu bahwa dia punya plan bikin ESQ di mana-mana dengan nangis-nangis gitu. Dan itu saya emang pernah mempersoalkan, saya tidak ada masalah. Tadi kan cuma cerita dia ke Dignas, telepon segala macam. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Yang saya menjadi masalah adalah Anda mengkait-kaitkan dengan Rizky. Kalau ini tidak sudah di akhir acara dan kalau itu Anda ucapkan tadi, saya senang sekali. Saya akan langsung pulang. Dan saya tidak pernah tanya dia, di zaman Soeharto yang kayak gitu kejamnya, itu saya tabrak semua. Saya kejar-kejaran sama tentara, sama polisi semua. Dan saya sendirian, tidak ada masalah. Saya menghentikan perang suku, saya menghentikan tawur di Mandar, di Jember, di mana lagi nanti?
Sanggau, saya hentikan itu pertarungan Madura lawan saya hentikan, saya terjun ke sana. Di Malaysia 300 orang tawur, saya terjun ke tengah-tengah tawur itu. Ya, Mas? Saya tidak cari rizki kepada manusia. Rizki milik Allah, and I ask him. Aku kesini tidak cari uang. Jangan ngomong rizki di depan saya. Bayar berapa kamu ke saya? Bayar berapa ke saya? Berapa duitmu untuk bisa bayar saya? Emang berapa duitmu? Emang berapa tarif saya? Emang ada ilmu baru kayak ilmu saya? Emang ada yang tidak orisinil dari omongan saya? Itu semua dari Allah dan aku tidak menjual kepada manusia. Mas, saya sangat sabar. Tapi kalau aku dibilang kapitalis, sedang mencari rezeki, ngamen sama kiai supaya dapat duit, itu carut. Anda pilih pistol, Anda pilih celurit, Anda pilih santet, Anda pilih apa saja. Tak kasih tahu weton saya untuk nyantet saya. Anda orang Kalimantan, Anda orang kuat. Saya sudah masuk ke suku-suku Dayak di mana-mana. Jangan ngomong soal dunia untuk mengejek saya. Dunia kecil bagi saya. Aku khalifatullah fil ard, bukan ard khalifatullah alayya. Yang tak teruskan jadi Imam Khomeini ini saya. Untung di Jawa Tengah nih, di Surabaya tak tambah cok. Mas, bu Anda dari Kalimantan, bu sudah kita tuh selawatan dengan Acije, bu ke Martapura, kita semua sering ke Martapura. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bu gitu, kok rajin banget cari kelemahan orang. Ya ayyuhar-rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin rabbir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf ya Mas ya, mestinya Anda menawarkan itu kepada saya gitu ya. Oke, sebentar saya harus menjawab. Oke, saya kasih waktu sedikit, silakan. Novel mana? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mengira tadi Mas MA 2 rius, bukan serius lagi ya, ternyata setengah rius gitu deh. Belum paham Mas. Saya mengira 2 rius itu lebih dari serius, ternyata setengah rius. Tapi saya minta maaf kalau saya memang ini ya tidak tahu kalau ilmu Mas jauh lebih tinggi dari saya itu. Jadi saya memang belajar dari Mas, dari buku Mas itu. Makanya saya langsung ingin datang sampai akhir tempat ini. Ya. Jadi sekali lagi pohon pinang muda berangkat-rangkap, pinang tua berdulun. Kepada yang muda saya mohon maaf, kepada yang tua saya mohon ampun. Mas, saya tadi sangat serius, bukan setengah serius. Tapi kalau saya membentak-bentak, karena di sampingku ada dosen drama. Jadi kalau orang teater itu begitu, saudara-saudara. Apa yang menyebabkan aku mono teater itu Mas? Banjarmasin kurang hidup teater. Ini teater, acting Mas. Jangan mengharapkan aku marah, karena amarah sudah aku taklukkan sejak aku kecil. Wah, keluar busi-busi sana, nanti khawatir jadi dokter 2 kali dia nanti. Yang ketiga Mas ya, bentrok kurikulum yang melaksanakan siapa segala macam. Saya ingin mengatakan agak komprehensif. Sebenarnya itu hanya penggalan kecil dari kerusakan yang sudah sangat menyeluruh di Indonesia. Jadi Anda tidak bisa menyelesaikannya dengan 1-2 suntikan di tempat-tempat tertentu.
kita sudah rusaknya sudah luar biasa, sedemikian rusaknya sehingga kita tidak mampu menyelesaikan kerusakan itu, dan itu membahagiakan saya karena dengan demikian kalau manusia sudah tidak mampu mengatasi penyakitnya, maka Allah lah yang akan menolong untuk menyelesaikannya. Jadi itu cuma contoh kecil. Tidak apa-apa kalau saya tidak cemas apa-apa pada Indonesia. Tetap bangsa Indonesia tetap bangsa yang sangat istimewa, dan mereka tidak akan hancur oleh semua kerusakan-kerusakan itu. Karena kita punya ketangguhan dan fleksibilitas mental moral yang luar biasa. Jadi tapi ini panjang kan, nggak perlu saya urai-uraikan. Terus mudah-mudahan nanti pertanyaan yang ketiga ini akan juga terjawab dimensinya pada jawaban saya yang berikutnya. Bagaimana kalau ada orang nyuplik Al-Quran, siapa tadi Mas? Terus bikin agama baru. Kamu kenapa cemas? Kamu percaya sama Allah enggak? Ya karena dia bukan ulul amri yang bisa dipercaya tuh Mas. Jadi kamu masih percaya sama pemerintah Indonesia? Gak ilmiah kamu itu. Urusan itu satu Allah, Rasulullah, ulil amri ini tidak pakai atiu, yang atiu itu Allah, atiu Rasulullah, pas ulil amri tidak pakai atiu. Jadi kalau Allah itu qat'i, default, mutlak dipercaya. Rasulullah mutlak dipercaya. Kalau ulil amri, pemerintah, NU Muhammadiyah, MUI, ulama, saya segala macam itu dia relatif untuk dipercaya atau tidak. Gitu loh Mas. Anda nggak usah cemas loh, pemerintah Indonesia kalau nggak ngomong gitu, Anda jadi heran loh malahan. Loh pemerintah Indonesia ya mesti saja ngomong gitu, bagi biasa ya. Nek diteke keluruk, nek asu mesti jebak lagi piye kok ingin ada asu kok keluruk gitu lah. Ya mesti aja begitu, Anda tidak aneh. Sama dengan Abu Bakar Basir, sebelum divonis malam sebelumnya saya disuruh meredam masanya Abu Bakar Basir di Solo, yaitu umat Majelis Mujahidin. Saya katakan sama Anda inginnya Ustadz besok dibebaskan apa dihukum? Dibebaskan. Oke, saya catat ya, ingin dibebaskan. Siapa yang Anda ingin bebaskan? Pengadilan negara. Oke, saya catat ya, Anda ingin Ustadz Anda dibebaskan oleh pengadilan negara. Ini negara merupakan negara Muslim apa zalim? Zalim. Loh kenapa Anda minta kepada negara zalim untuk membebaskan Ustadz Anda? Kalau saya jadi anak buahnya Abu Bakar Basir, hukum seberat-beratnya, surga bagiku untuk dibunuh oleh negara yang kafir. Jadi otaknya bangsa Indonesia itu sedang mengalami perang PSA kesleo. Tidak logis. Masa dia menuntut Ustaz Abu Bakar Basir dibebaskan, yang dia tuntut adalah pemerintahan yang zalim. Ya tapi kalau saya bangga dong dihukum oleh orang zalim. Saya bangga di hadapan Allah dan saya punya derajat yang tinggi di depan Allah gitu loh. Tapi orang Indonesia itu kan yang berpikirnya sejengkal, terus sejengkal lagi gitu-gitu, tapi tidak apa-apa lah. Itu yang bikin mereka tahan. Mungkin mereka begitu sampai ke begitu sampai ke B dia lupa A. Jadi akhirnya hidup lagi gitu kan. Begitu sampai ke C dia lupa B. Jadi kalau dia konsisten, waktu sampai ke C dia masih ingat B sama A, kan hancur hatinya. Jadi pokoknya tiap hari baru, lupa yang kemarin, Senturi lupa, Malang lupa. Jadi maka dia hidup terus, karena dia seperti tidak ada apa-apa tiap pagi, kan gitu kan? Itu kedahsyatan mental bangsa Indonesia. Jadi bersyukurlah bangsa yang pelupa, sehingga tidak stres dia. Jadi Mas, kalau saya kembalikan ke Anda percaya sama Allah enggak sih? Anda percaya sama Islam enggak sih? Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bikin Islam siapa? Ente Allah kan? Lah sudah yang bikin Allah kok kamu cemaskan?
Yang bikin Quran Allah kok kamu cemaskan? Biarin orang mau ngapain aja ke Quran, tidak ada masalah. Emang dia urusan sama Anda, sama saya? Urusannya siapa? Orang yang ngaco Islam, yang ngaco Al-Quran. Sama siapa urusannya? Nah, kenapa kamu ikut cemas? Emang kamu Allah? Tenang aja. Kayak Pak Minto, kayak Pak Faruk Hate, itu sekarang dia menjadi penasehat FPI, Forum Pemancing Indonesia. Front Pemancing Indonesia, Front Pembela Islam, oke saja, cuma masa ke Islam itu begitu lemahnya sehingga harus dibela-bela. Kan yang bela harus lebih kuat dari yang dibela, betul enggak? Saya disuruh menjadi pembelanya Nabi yang Nabi Musa. Saya datangi dia di mana? Polda Metro Jaya, terus saya rangkul, ajak jalan-jalan. Antum ini salahnya dua. Oh iya apa Cak? Jalannya terlalu cepat. Maksudnya umat itu ada yang nggak bisa jalan, ada yang lambat, ada yang dimi-dimi. Sampai yang jalannya cepat banget malah bisa ngejar mereka, sehingga antum dituduh sesat karena mereka tidak bisa ngejar. Nomor dua saya bilang, jangan bilang-bilang kalau Nabi. Saya dari dulu diem aja. Kurang ajar. Abi ini dia menahan diri ya. Guyon loh, jangan dianggap bahasa hukum loh ya. Ini bahasa budaya loh ya. Yang penting dia ketawa ngangkat. Terus tapi sampai mau jadi saksi yang meringankan di pengadilan, mau dong, gila apa nggak mau? Cuman karena sampai Nabi, saya membutuhkan risalah. Kalau Nabi kan sertifikatnya namanya nubuat. Yang bisa bela Nabi, tidak bisa wali, tidak bisa ulama, harus yang lebih tinggi yaitu Rasul. Nah, untuk jadi Rasul saya butuh risalah. Jadi saya akan belain Anda dengan nubuahmu. Cuman risalahnya nggak datang sampai sekarang. Jadi mau belain nggak bisa saya ini. Ucapmu begitu, loh ya nggak bisa. Kalau yang bela Nabi harus Rasul, saya bilang gitu. Atau langsung aja ke malaikat Jibril. Itu liaminu dan munaku kan satu sel juga gitu. Itu Mas, jangan terlalu tegang. Anda bolak-balik itu bingung deh. Oke, itu ya Mas ya. Tidak usah panik, ada agama baru, nabi baru. Oh, tidak usah panik, tenang aja. Kalau perlu dibom, dibom. Aslinya kalau Anda ingin pedoman, akidah itu tidak usah ditaruh di etalase. Yang ditaruh di etalase itu akhlak saja. Akidah itu biarkan di kamarmu, di rumahmu masing-masing. Bahwa kamu itu Muslim, bahwa kamu itu Syiah, Sunni, tidak usah pakai kartu nama, tidak usah pakai plang, Syiah lo, Sunni lo, Muhammadiyah lo, NU lo, nggak usah begitu. Saya ini Islam banget, maksudnya sangat Islam, maksudnya Islam banget. Aslinya Mas, tapi sudah terlanjur. Kalau aslinya tuh akidah itu urusan pribadi masing-masing, betul nggak? Karena itu urusannya vertikal. Kalau akhlak urusan dengan orang banyak. Jadi displaynya, warungnya, tokonya itu akhlak. Akidahnya jangan. Nah, sekarang udah terlanjur, akidah udah dipamer-pamerkan. Sudah. Sekarang beli rokok harus cetok ini. Takon sih agak ngomong. Di Jombang dulu ada namanya tarwi. Bawa rengga itu terus jatuh karena bagu ini gede banget, orang iso tangi. Terus liane jarno aja jadi ditolong itu Golkar itu. Jadi gak ada orang yang mau nolong. Nah ketika dia meninggal itu kiainya mengatakan kau niku lho lapo iki wis enak-enak NU kok mlebu Golkar iku lapo. Targetnya itu begitu. Kau niku lapo di kuburan tuh lapo kok wis enak-enak NU kok mlebu Golkar lapo. Di Jombang itu kayak gitu itu. Jangan marah Jombang kok. Jombang itu ada orang khutbah aja diomelin. Jamaah Jumat yang berbahagia, bagian das.
jamaah Jumat yang dicintai oleh Allah. Alah, cinta apa? Kredit kayak sombay. Boleh enggak mas gitu-gitu mas? Itu kemerdekaan orang, tapi kan ada batas dan dosis sopan santun ke atas maupun ke kiri kanan, kan gitu. Asal kita mengerti batas-batasnya tidak ada masalah. Itu namanya empan-papan kata Pak Minto ya tadi. Jadi oke, saya kembalikan ke Anda tadi, tenang lahir apa-apa. Nggak perlu malah ayo aku musingannya. Ayo kita puji gue. Bener ya, ayo musik. Sing mirip-mirip Islam. Islam kan kita Quran. Kamu kasih namanya Quran. Gumura ibu ke. Terus berdakwah. Ini umat tuli telinganya. Ulama-ulama tublek kopenya. Maka ini aku berikan kepadamu Quran kopenya. Jadi jangan tegang menghadapi zaman yang memang sudah tegang ini. Kamu harus menjadi pernya, kamu harus menjadi olinya. Kamu malah jadi stang piston. Jadi oli no, gitu, kamu olinya. Gitu. Oke, yang keempat, budak informasi ya sederhana, pakai filter. Kalau baca koran, nonton TV, pakai pedoman, pakai apa namanya, saringan. Nah saringannya satu, common sense, akal sehat. Kedua, dasar-dasar dari sifat di mana informasi itu disampaikan. Kalau bawa Presiden Amerika itu Obama, ya sudah pakai filter jelas Obama, gitu kan. Tapi untuk terakhir ini ya, untuk sehubungan dengan local wisdom dan aliran-aliran yang berpikir seperti itu, mohon Anda mulai mempelajari juga politiking di belakang seluruh aliran-aliran itu. Saya ketua Dewan Surosa DIY, dan anak-anak SAR lapor kepada saya bahwa sering ada kapal-kapal mendarat di Pantai Gesing di Laut Selatan sekitar 30 km dari pantai. Kapal itu merekrut, mengambil orang-orang dari DIY dan Jawa Tengah, entah dibawa kemana, terus nanti sekian bulan dikembalikan ke sini, terus menjadi ustadz-ustadz kesempitan itu tadi, menjadi Jamiatul Kacong. Ya. Nah itu semua adalah, ini teman-teman sekalian, dunia ini yang memimpin adalah anak turunnya Nabi Ibrahim, yang anak turunnya Ismail orang Arab, yang anak turunnya Ishak orang Yahudi atau Israel sekarang negaranya, yang punya duit itu orang Arab, yang mengelola duit orang Yahudi. Jadi semua informasi politik di koran tiap hari itu kalau tidak Anda ketahui dasar faktanya, Anda akan tertipu semua. Tidak ada urusan demokratisasi Amerika, itu urusan kilang minyak, gitu loh. Tidak ada sama Bin Laden, itu konsolnya George Bush kok. Itu loh. Orang Yahudi yang kerja di WTC sudah dikasih tahu 3 hari sebelumnya, kamu jangan masuk hari ini, coba hari itu nanti akan ada pesawat yang menerjang gedung itu. Jadi itu semua rekayasa. Nah, untuk khusus untuk Islam seperti ini, itu semua hubungannya sama kapal tadi dengan kedutaan Saudi di sini. Semua itu ada bayarannya. Jadi Israel, Amerika ini menunggangi aliran Wahabi di Arab Saudi untuk mengatur Mekah, Madinah, dan Indonesia. Gitu loh. Mekah, Madinahnya yang hidup di sana adalah Wahabi. Kamu nangis di depan Raudhah nggak boleh. Mafi syekh, itu askarnya kalau Anda umroh. Gitu loh. Jadi yang berlaku adalah aliran seperti itu. Makanya makamnya Khadijah di mana, semua situs-situs dihilangkan. Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contoh yang saya sebut Wahabi. Jadi itu semua aliran yang memang direkayasa. Cocoknya kalau untuk umum di Jawa itu adalah infiltrasi pikiran. Kalau Poso itu dengan adu domba, Ambon adu domba. Jawa Timur sebenarnya sudah direncanakan untuk diadu domba di daerah Pasuruan dan Tapal Kuda, tapi gagal. Malah akhirnya muncul di Sampang. Itu semua rekayasa sekalian. Jadi kamu kalau kamu tahu latar belakang itu, kamu tidak heran.
Karena orang yang direkayasa ini juga tidak tahu bahwa mereka direkayasa. Sama dengan Amrozi, dia merasa dirinya ngebom. Memang Amrozi diprovokasi untuk ngebom. Katakanlah saya Amrozi ini provokatornya, terus kami bekerja sama, nyewa L300, nyewa tempat kos segala macam. Pada hari dan jam tertentu dia sudah menyepakati saya akan memasang bom di Legian itu. Tapi dia diam-diam bikin bom yang lebih dahsyat dari bom saya. 5 menit sebelum bom saya meledak, bomnya dia yang meledak, duar gede banget. Saya bangga, edan bomku gede tenang atas pertolongan Allah. Padahal Amrozi soalnya menggawe mercon gede. Yang bom di Legian itu bom semi nuklir. Hulu ledak dan teknologinya hanya dimiliki 4 negara: Jerman, Israel, Amerika, dan Cina. Nek Lamongan iso gawe ngono, sekarang sudah akan hancur lebur seluruh dunia. Tidak bisa orang Islam bikin bom itu semi nuklir, tidak bisa. Tidak punya hulu ledaknya, tidak punya teknologinya. Kalau orang Islam bisa bikin yang seperti di Legian, hancur lebur sudah semua. Gitu loh, tidak bisa. Cuman kita mau bilang gitu nggak tega sama Amrozi. Amrozi kan bangga, bomnya gede banget. Terus ditanya gimana, kami kok hebat sekali? Ya sebenarnya tidak sebesar itu bom saya, tapi karena Allah menolong. Itu sebagaimana di Afghanistan itu lempar pasir, meledaklah itu tank Rusia gitu. Jadi angel misalnya surah populer wis tak anggap itu kabeh ming taman kanak-kanak domangan permen. Nah, tapi kalau Anda tertipu secara informasi ya janganlah. Anda ini calon pemimpin bangsa, umur bangsa Indonesia ini mayoritas 27,5 tahun, umur rata-rata. Dan Andalah yang akan jadi pemimpin. Anda siap-siap. 10 tahun lagi Anda sudah menjadi pejabat tinggi, Anda sudah menjadi pemimpin masyarakat. Perkara harta kekayaan budaya kita dicuri tadi mas ya, di Malaysia. Anda orang kaya apa orang miskin? Indonesia kaya apa miskin? Buka apa kata nyolong menaik. Mencuri berapa? Dan Anda itu jangan lupa reog dicuri gitu ya. Emang ada orang selain orang Ponorogo yang mau mengangkat begini ini? Jadi kalau ada reog di Malaysia pasti orang Ponorogo, tenang aja. Kalau mau jawaban lebih dahsyat soal pencurian itu, kita punya luar biasa banyak. Saya kalau ke Malaysia, saya punya banyak teman akrab, raja-raja, menteri-menteri, budayawan, seniman-seniman. Saya kalau ditanya soal itu, lah Anda mau nyuri yang mana lagi, mau nggak ada masalah. Nanti saya akan bikin 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang Anda curi. Tidak ada masalah. Hak cipta itu juga apa di dunia ini? Sama percaya bahwa tempe itu milik orang Jepang, meskipun hak ciptanya di tangan orang Jepang. Setan yang bujuk gigi Allah. Rumahnya kaya menok makan tempe. Ayo, tenang aja. Kalau mau jawabannya lebih dasar mas, Anda kan NKRI ini berdiri kan dengan kebanggaan Sumpah Palapa, betul? Akan kita wujudkan Sumpah Palapa itu. Persemakmuran Nusantara kita wujudkan. Malaysia salah satu provinsi kita, Singapura kecamatan kita. Seluruh pencurian itu otomatis dengan sendirinya menjadi milik kita kembali. Orang Malaysia, kamu pikir hebat mereka? Oke, mereka sedang kaya, tapi mereka cemas oleh India dan Cina di dalam negeri mereka. Dan mereka akan terdesak oleh Cina dan oleh India. Nanti mereka akan minta tolong kepada orang-orang di Pulau Jawa. Sudahlah, tidak ada yang tidak minta tolong kepada orang Jawa. Jawa yang saya maksud bukan Jawa non-Sunda, non-Madura. Jawa yang saya maksud adalah Jawa Nusantara dalam arti yang luas. Semua minta tolong, karena kita ini tidak bisa hancur orangnya. Kontes ketawa sedunia diteliti itu, yang paling banyak senyum, paling banyak ketawa itu orang Indonesia. Orang Indonesia tidak perlu punya uang banyak untuk tertawa. Orang duit-duit tulen guyu cekiki. Duit dari orang tua ndak ada itu ya berani ke kampus pendidikan. Lelek di warung sing urung diutangi. Orang Indonesia kok diremehkan, ndak bisa. Makanya
Amerika tidak berani bawa pasukan militer ke sini sebagaimana mereka menyerbu Afghanistan, Irak atau Libya. Mereka tidak akan bawa pasukan militer. Mengeluh musuh rakyat Indonesia. Nah, musuh tentara Indonesia ada masalah kalau tentara Indonesia jatah latihan nembaknya cuma 20 dalam sebulan. Jadi sesasi turu tangi dor turunnya. Jadi mereka tidak bisa diandalkan untuk perang. Yang diandalkan, yang ditakuti oleh Amerika dan semua imperialis dunia adalah rakyat Indonesia. Terakhir ya, ini setelah ini musik terakhir. Rakyat Indonesia sangat mengagumkan dan mereka betul Israel daftar. Mereka ngerti wele. Sedang totoan karo Jawa Israel kayak gini. Dan kalau nanti Israel menang, mereka akan mengajak kita. Kalau kita yang menang, mereka akan ikut kita. Kalau tidak percaya, masuk ke kantor Perdana Menteri Israel. Ini serius. Dan saya ngomong gini, kamu pikir tidak terdengar oleh mereka? Di tengah sistem komunikasi yang begini canggih, langsung didengar oleh mereka. Dan kalau mereka mengatakan ini salah, saya masih terancam nasib saya. Anda lihat terancam apa tidak saya? Wah, aku senang aku terancam kok diancam. Gitu teman sekalian. Anda ini orang hebat, percaya diri, tidak usah ESQ, atap sudah bisa khusyuk, tidak usah motivasi, Anda punya motivasi. Oh, pas butuh motivasi, bilang beca orang butuh motivasi. Motivasi oh. Mau apa? Kuliah, ayo kuliah. Nah, itu motivasi. Mau sama Allah, khusyuk, ayo khusyuk. Pakai kursus bareng. Khusyuk. Khusyuk itu tergantung kamu beneran gak sama Allah. Kalau beneran ya khusyuk. Mau perlu diantar. Allah, ini loh. Orang Indonesia itu hidup tidak ada yang melindungi, negara tidak memproteksi, betul nggak? Negara tidak memberi perlindungan, tentara polisi tidak memberi perlindungan. Orang Indonesia adalah orang yang tahan banting, orang segala musim, orang yang tidak bisa dihancurkan dan akan jaya di seluruh dunia. Wani Korongjo, selicik-licik Yahudi masih kalah sama orang Jawa. Karena orang Jawa lebih licik dari mereka. Sehebat-hebat setan, lebih setan orang Jawa. Setan lagi. Oke teman sekalian, karena ini local wisdom, saya dengan Kiai Gandhi akan kasih nomor-nomor khas Yogyakarta. Pasti di antara Anda ada yang belum mendengar nomor-nomor Yogyakarta. Kalau Anda masuk Jogja, percayalah Jogja adalah laboratorium masa depan Indonesia. Jogja adalah barometer keselamatan dan kejayaan Indonesia. Antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan, yaitu Yogyakarta, dialah yang oleh Allah disimpankan rahasia-rahasia teknologi, ilmu, pengetahuan dan hikmah masa depan. Banggalah Anda menjadi penduduk Jogja, kuliah di Jogja, bersama-sama di sini dan tidak bisa diprovokasi oleh siapapun. Karena Jogja adalah istimewa dan menjadi pemimpin Indonesia dan nanti akan menjadi pemimpin seluruh dunia.